Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another topic. Another episode. Let's discuss the issues with Kasfot. Selamat datang di Kasmot episode keempat yang dimana ini adalah episode terakhir juga ya teman-teman. Ya, di kali ini juga kami akan bahas sebuah topik yang sangat-sangat relevan dengan masa-masa sekarang. Namanya sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Gibran dan rekan saya Jeffrey. Oke, mungkin mulai dari perkenalan dahulu ya, dari Mas Gilang dulu selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Anugrah Gumilang. Saat ini saya diamanahi oleh teman-teman Senat ya, terkhusus anggota-anggota Dewan Senat itu sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Mungkin itu dulu sebagai perkenalan. Oh iya, satu lagi, saya berasal dari jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Oh, perawatan ya teman-teman ya. Oke. Boleh juga perkenalan dari Mas Nabil selaku Ketua Himpunan Sastra Inggris. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nabil Wildan Arifin selaku Ketua Himaprosa periode 2024-2025 dari Sastra Inggris 23. Baik. Nah mungkin untuk awalan mungkin bisa diceritakan dulu sedikit pengalamannya di masing-masing organisasinya gitu Mas. Mungkin bisa dimulai dari Mas Gilang dulu. Aku dulu. Iya, Ya, oke. Jadi mungkin sekalian kalau nyerita ya, kalau ku ceritain semua mungkin agak panjang. Jadi kok persingkat aja. Jadi kalau aku tuh memulai sebuah perjalananku sampai dengan saat ini, terutama itu dimulai juga dari bawah, tingkat yang paling rendah yaitu himpunan. Jadi saya rasa himpunan adalah sebuah tempat yang baik untuk bagaimana kita bisa berproses dan prospek kita untuk kedepannya menjadi seseorang yang lebih visioner, lebih mempunyai visi misi yang lebih maju dan juga lebih berkembang lah istilahnya. Setelah dari himpunan, saya juga pernah berada di titik eksekutif juga, pernah di badan eksekutif mahasiswa juga tingkat universitas. Setelah itu mengingat saya apa ya istilahnya tipe orang yang senang berpikir daripada untuk melaksanakan sesuatu, jadi akhirnya memilih untuk menjadi jalan legislator seperti itu. Baik. Untuk Mas Nabil sendiri bisa ini. Wah, kalau dibandingkan sama Mas Gila ya, kalau dari aku sendiri kan masih baru ya, terutama baru kali ini juga menjabat di jadi ketua alhamdulillah di Himamprosa. Ya baru 2 periode inilah masih di Himamprosa. Ya mungkin bisa nanti untuk kita sharing-sharing ya Mas untuk masalah pengalaman dan lain segala macam. Barangkali salah satu dari kita ada yang termotivasi untuk mengikuti jejaknya Mas Gilang. Nah, kita nggak tahu itu. Mungkin ini ya, mau bisa menceritakan ini nggak? Apa ya namanya? Peran-peran gitu loh, peran-peran SMA, peran-peran himpunan dari tingkat prodi itu mungkin bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dari Mas Nabil dulu, Bos. Mungkin kalau lebih ke peran dari himpunan sendiri ya, sesuai namanya dari himpunan ya, kita itu menghimpun dari untuk mahasiswa sastra Inggris. Nah, kalau kita beracuan dengan PLTJ itu kita mewadai untuk mahasiswa itu mengembangkan soft skill-nya. Nah, soft skills yang sesuai dari keilmuan dari prodi masing-masing. Nah, untuk keilmuan dari prodi sastra Inggris kan berputar di kesusastraan. Jadi dari kita sendiri memadailah untuk mahasiswa, terutama mahasiswa umum, spesifiknya mahasiswa sastra Inggris untuk mereka mengembangkan soft skill yang berkaitan dengan keilmuan dari prodi sastra kita gitu, yaitu kesusastraan. Jadi seperti itu. Oke. Itu teman-teman ya, peran dari himpunan. Lalu untuk dari Mas Gilang mungkin bisa menjelaskan juga peran SMA. Ya, mungkin kalau dari aku mungkin akan kurang lebih juga sama ya. Sebenarnya mau itu senat, mau itu BMKM, himpunan, BEM fakultas, semuanya adalah sebuah organisasi yang dimana tujuannya adalah untuk pengembangan diri. Kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau kita berbicara secara aturan ataupun trias politika, ini memang agak ada perbedaan lah istilahnya. Yang dimana kalau kita belajar Senat itu kurang lebih akan seperti kalau kita lihat di Indonesia adalah DPR. Oh, DPR. Ya, malah DPR-nya. Jadi
apa ya, suatu lembaga atau sekumpulan orang yang dimana mereka itu berpikir. Jadi bagaimana sih kita membuat aturan yang sekiranya itu relevan dan juga masuk nih sesuai dengan kebutuhan relevansi kita saat ini di tahun ini, sehingga aturan yang kita buat pun dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya kayak gitu. Nah, itu peran-peran dari SMA ya, teman-teman ya. Mungkin aku mau tanya ke Mas Gilang ini, ada nggak sih alasan kenapa mau jadi, bukan mau sih, alasan kenapa maju menjadi ketua umum SMA? Nah, kira-kira ada ininya nggak, visi yang bersinergi dengan legislatif dan eksekutifnya gitu? Oke, ya kalau kita lihat ya, ataupun kalau saya sendiri sebenarnya asal muasal pengen nyoba jadi ketua tuh sebenarnya tidak pernah terpikirkan di benak saya, yang dimana dulu melihat beberapa senior, contoh itu di tahun 2021 2022 itu ada Mas Fikri, terus di 2022 sampai dengan 2024 itu ada Mas Dava, yang dimana orang-orang tersebut lah yang apa ya istilahnya saya jadikan acuan ataupun saya jadikan sebuah motivasi untuk bagaimana saya bisa mengembangkan diri supaya bisa jadi kayak mereka gini loh. Oh iya. Gitu. Sebenarnya itu berdasarkan role model kalau untuk itu. Terus kalau kita berbicara tentang sinergi antara legislatif dan juga eksekutif, itu adalah niat yang sangat mulia kalau menurut saya, yang dimana ini memang sudah seharusnya berjalan. Tidak bisa kita berjalan itu berbeda arah, karena yang satu pembuat peraturan, yang satu adalah yang melaksanakan aturan. Kayak gitu. Kalau kita berbeda visi misi, kita berbeda arah jalur perjalanan kita, nah itu tidak akan menjadi sinkron dan apa ya istilahnya mahasiswa ini akan bingung sebenarnya aturan ini ada untuk siapa. Kayak gitu. Mungkin buat Mas Nabil sendiri ada nggak sih alasan gitu? Ada alasan maju menjadi sebagai ketua himpunan sastra Inggris? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya motivasinya nyeleneh ya, kayak sebenarnya tuh keresahan dari aku sendiri, kayak melihat teman-temanku sendiri, kayak mereka tuh sebenarnya punya banyak potensi dan lain segala macam, cuman apa ya, terhalang dari rasa kemalasan mereka untuk show up gitu, maksudnya untuk melihatkan potensi mereka itu mereka masih kurang apa ya, kurang semangat lah untuk menunjukkan itu, kayak lebih jatuhnya ke apatis sih. Cuman dari situ kayak dari aku sendiri pengen, oh, apa aku jadi ketua himpunan gitu, dan mengajak teman-temanku ini untuk ikut membersamai, ikut ya berpartisipasi untuk ya mengembangkan skill mereka, terus untuk menunjukkan potensi-potensi mereka seperti itu. Oke, baik. Jadi Oh, ada pertanyaan buat Mas Gilang nih, Mas. Oke. Kalau melihat struktur Kaimunimus kan SMA itu kan posisinya legislatif ya, Mas, dan betul. himpunan kan ada di posisi eksekutif. Kalau menurut Mas Gilang sendiri dari point of view-nya selaku ketum SMA itu seberapa penting sih, Mas, kalau menurut Mas Gilang produk hukum atau aturan yang dibuat oleh SMA KM untuk jalannya sebuah eksekutif di tingkat himpunan? Iya. Kalau ditanya seberapa penting sih relevansi ataupun aturan ini kita bisa terapkan di ranah yang istilahnya mereka ini untuk menjalankan. Pertama kita harus tahu dasarnya dulu, bahwasannya kalau kita di Senat itu ada yang namanya RDP sebelum kita membuat aturan ya, sebelum kita membuat undang-undang, sebelum kita meresmikan suatu undang-undang, pertama kali yang harus dilakukan adalah RDP ataupun rapat dengar pendapat. Nah, rapat dengar pendapat itu dilakukan oleh dewan masing-masing fakultasnya. Nah, jadi kalau teman-teman ini kan posisinya ada di FIPH ya. Nah, itu punya dewan fakultas sendiri. Itu ada dua kalau saya tidak salah, Mbak Naila dan juga Mbak Ratna. Yang dimana mereka ini akan kita kembalikan ke konstituennya masing-masing untuk mendengar sebuah istilahnya cerita dari teman-teman yang ada di fakultas. Mereka sekiranya butuh aturan seperti apa, mereka butuh masukan seperti apa, diatur seperti apa, supaya ketika kita berjalan sebuah organisasi itu juga bagus kalau menurut saya. Karena kalau kita mengacu pada perkataan dari Prof. Mahfud ya, selalu yang saya tekankan adalah
segala sesuatu yang tidak diatur itu tidak bisa disalahkan. Oh, Kayak gitu. sesuatu yang tidak bisa Tidak diatur Tidak itu tidak diatur. bisa disalahkan. tidak bisa disalahkan. Nah, jadi segala sesuatunya harapannya itu diatur. Contoh hanya sekedar sebuah himpunan, ini ranahnya ke arah apa, BEM fakultas ke ranah apa, UKM ke ranah apa, BMKM ini ke ranah apa, supaya tidak ada pertentangan ataupun saling tumpang tindih lah istilahnya dari masing-masing tupoksinya mereka sendiri. Kayak gitu. Biar nggak saling tumpang tindih. Ini aku mau tanya balik lagi sih ke awal. Eh, Kira-kira menurut Mas Gilang sendiri, eh, sebagai pemimpin itu tuh harus mempunyai apa sih gitu? Sebagai pemimpin sebelum menjabat pemimpin itu harus punya apa gitu loh? Atau wawasan luas atau karisma atau bagaimana? Menurut Mas Gilang sendiri itu bagaimana? Oke, kalau sebagai pemimpin kita harus punya apa? Hal yang paling mendasar kalau menurutku ada dua, yaitu ilmu dan adab. Oh, ilmu Nah, dan adab. karena kita tidak bisa apa ya istilahnya tuh mengenyampingkan dua hal-hal tersebut karena ilmu dan adab ini akan saling berkesinambungan. Kalau kita punya ilmu tapi tidak punya adab sama saja, tapi kalau kita mengedepankan adab tapi kita tidak punya ilmu toh sama saja. Kayak gitu. Jadi dua hal yang perlu sangat disiapkan untuk menjadi sebuah ketua adalah dua hal itu. Dan mungkin kalau untuk wibawa dan segala macamnya, karisma ataupun pengen nyoba dihormati dan segala macamnya, menurutku itu akan berjalan seiring berjalannya jalan. Yang dimana ketika kita bisa menghargai seseorang, orang-orang tersebut juga akan menghargai kita. Kayak gitu. Akan segan ya. Nah, itu cara teman-teman bagi kalian yang mau menjabat sebagai ketua himpunan atau mungkin mau menjabat sebagai gubernur dalam BEM fakultas atau BMKM. Oke. Karena kita kan juga dari himpunan nih Mas, dan seharusnya kan himpunan kan memberikan dampak untuk mahasiswa umum kan Mas di prodinya. Kira-kira bagaimana sih seharusnya eksekutif bergerak sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah ditentukan gitu Mas? Oke, jadi kalau kita berbicara undang-undang dan juga dampak ya terhadap teman-teman mahasiswa umum, kita harus tahu dulu juga bahwasannya himpunan ini adalah suatu organisasi yang memang paling dekat dengan mahasiswa, yang dimana segala keterbutuhan mahasiswa ya harusnya dipenuhi oleh himpunan, pengadvokasian, terus juga penyerapan aspirasi, pengembangan soft skill dan juga hard skill untuk pendelegasian perlombaan dan segalanya itu adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus diemban oleh teman-teman himpunan karena untuk mengembangkan sebuah prestasi terutama di bagian akademik itu kita tidak bisa melangkah terlalu jauh kalau kita nggak punya pengetahuan, dan pengetahuan ini kita dapat dari sebuah himpunan yang dimana himpunan itu biasanya ya akan lebih dekat ataupun istilahnya yang menyambung silaturahmi dengan himpunan atau fakultas-fakultas lain yaitu himpunannya sendiri. Kalau teman-teman kan prosa ya sastra Inggris, nah himpunan lah yang mewadahi semua itu. Dan info perlombaan itu biasanya juga dari organisasi. Terus kalau ditanya sesuai dengan aturan bagaimana himpunan ini akan berjalan sesuai aturan, sebenarnya tidak akan kita berbicara jauh tentang hierarki hukum kita yang ada di Unimos yang dimana yang pertama itu adalah undang-undang dasar, selanjutnya adalah ketetapan senat, ke bawahnya lagi ada undang-undang KM, selanjutnya ada kepres, permen, pergub, peraturan KHIM, dan selanjutnya lah peraturan-peraturan di bawah mengikuti. Cuma apakah harus menjalankan itu? Kalau pertanyaannya seperti itu, menurutku akan kujawab dengan lantang iya, karena kita punya apa ya istilahnya sistem pemerintahan, punya bentuk negara. Kalau kita tidak melaksanakan tupoksi kita sesuai dengan aturannya, itu himpunan tidak akan bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Karena kita ketika membuat sebuah aturan, insya Allah ataupun kita sudah membuat semaksimal mungkin bagaimana bisa diterapkan untuk teman-teman yang di himpunan itu tidak keberatan kayak gitu. Nah, ini mungkin beberapa dari teman-teman penonton tuh ada yang belum tahu ya. Kira-kira mungkin Mas Gilang bisa menjelaskan kira-kira itu produk SEMA itu apa aja sih Mas Gilang? Iya.
sebenarnya kalau kita berbicara tentang produk SEMA ya, produk SEMA tuh mungkin hanya ketetapan Senat. Nah, sedangkan beberapa aturan contoh kayak Undang-Undang Dasar itu kita tidak hanya membahas di Senat saja, tapi bersama dengan seluruh mahasiswa umum. Terbuka Jadi ini. terbuka. Itu ada di dalam forum kongres. Forum kongres. Ya, kongres KM Unimus ataupun kongres keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, itu kalau tentang undang-undang dasarnya. Nah, selanjutnya ada ketetapan. Di ketetapan kita juga punya beberapa aturan yang dimana rata-rata itu kayak contoh satu mengatur tentang SOP pengajuan cuti, terus ada tanggung jawab Dewan Senat itu seperti apa, terus juga ada peraturan tentang pengawasan itu seperti apa. Terus juga ada undang-undang KM. Undang-undang KM tadi yang sudah saya disclaimer dari awal bahwasannya semua awalnya adalah dari mahasiswa dan untuk kembali lagi ke mahasiswa bahwasannya ketika kita merancang pun adalah sumbangsi ataupun penyampaian-penyampaian yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa umum seperti itu. Oke, oke, oke. Baik, baik. Nah, Setelah kita dapat apa ya kayak pandangan dari Mas Gilang tentang undang-undang atau produk hukum SEMA kan, dari sisi Mas Nabil sendiri selaku ketua himpunan yang menjalankan produk hukum tersebut gitu, mungkin eh, mungkin Mas Nabil bisa menanggapi gitu tentang produk hukum yang tadi sudah sampaikan Mas disampaikan Gilang. Mas Gilang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan dari Mas Gilang itu sendiri itu memang benar, maksudnya itu bakal berdampak banget untuk kita karena ya kita pun berorganisasi pasti ada aturannya gitu. Apalagi kita di KM Unimus itu kita punya pemerintahan sendiri ya, bentuk pemerintahan sendiri yang itu kalau kita tidak mengikuti pemerintahan itu sendiri, kita bakal kebingungan arahnya mau kemana. Uh, Acuannya harus pakai apa gitu. Jadi benar apa yang tadi Mas Gilang katakan, harus satu apa namanya tujuan gitu dari pembuat aturan dan pelaksana aturan. Jadi memang dari kita harus apa ya sesuai untuk melaksanakan aturan-aturan itu yang itu bisa untuk mengatur himpunan kita sendiri gitu. Jadi himpunan kita pun nggak kebingungan ini mau kemana, ini mau misal kita mau bikin undang-undang sendiri kan nggak bisa gitu, harus ada acuannya karena kita ya bagian dari keluarga mahasiswa Unimus seperti itu. Oke, oke. Mungkin dari ini, Mas. Peran ideal gitu. Peran ideal yang harus dilakukan oleh eksekutif itu gimana ya, Mas? Peran idealnya gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara eksekutif itu cukup luas ya, karena organisasi eksekutif itu ada beberapa yang dimana ada himpunan, BEM fakultas dan juga BMKM. Tapi kalau kita berbicara secara general, eksekutif itu tidak akan jauh-jauh dari orientasinya. Orientasi sebuah lembaga eksekutif adalah mahasiswa, yang dimana tujuan mereka adalah ya kembali lagi sebuah tujuan organisasi. Satu, pengembangan dari mahasiswa itu bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana cara mahasiswa untuk bisa mewadahi segala apa ya istilahnya keberagaman budaya, entah itu mereka berasal dari Indonesia, luar negeri ataupun dari berbagai macam suku bangsa, itu harus coba mereka generalkan dan juga melaksanakan ataupun menyusun program kerja yang sekiranya itu tidak mendiskriminasi salah satu pihak kayak gitu. Terus juga program kerja yang diatur itu harus berdasarkan kebutuhan ataupun relevansi pada periode saat ini. Contoh kalau Mas Nabil periode ini 2024-2025. Nah, itu harus dipikirkan dengan matang bahwasannya program kerja yang akan diusung ini nanti seperti apa, dampaknya itu akan seperti apa. Karena beberapa akan sangat berbeda. Contoh kalau kita flashback ke beberapa tahun ke belakang ya. Nah, itu penjalanan program kerja pun berbeda pada saat kita ada di zaman Covid dan saat ini kita sudah kembali ke perkuliahan secara offline. Nah, itu orientasinya juga akan beda. Entah itu pengembangan secara nyata atau hanya pemberian ilmu, kembali lagi ke eksekutif yang ada di tarafnya masing-masing. Kayak gitu. Kalau dari Mas Gilang sendiri selaku
legislatif ya Mas. Hmm. Mas bilang masih banyak kan sih Mas organisasi atau eksekutif yang eh, tidak berjalan sesuai dengan aturan atau undang-undang gitu. Dan mungkin kebanyakan yang melanggar itu maksudnya tidak sejalan tuh yang bagian mananya. Hmm. Kalau kita berbicara tentang pelanggaran atau siapa yang melanggar, kalau menurutku masih cukup banyak. Karena gini, persoalan kita saat ini di Unimos adalah kita kekurangan SDM yang mengerti akan hukumnya itu sendiri. Karena kalau kita apa ya istilahkan atau kita bicarakan tentang hukum, saya bisa sebenarnya untuk menafsirkan, tapi penafsiran saya tidak akan sebaik dan tidak akan sekonkret teman-teman yang ada dari Fakultas Hukum, program studi hukum dan segala macamnya. Jadi kalau yang melanggar sebenarnya banyak. Terus di bagian mana cenderung kebanyakan organisasi akan salah di bagian administratifnya. Kayak gitu, entah itu kesekretariatan, keuangan, pembuatan proposal LPJ yang tidak sesuai dengan waktu pengumpulannya. Ya cuma itu kembali lagi. Kita membuat aturan kan untuk mereka sendiri dan berdasarkan apa penyampaian dari mereka. Kalau memang tidak sesuai, akan kami tegur ataupun akan kami sampaikan bahwasannya ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan SOP-nya, bahkan itu akan kita langsung tegur di tempat saat mereka menyampaikan proposal dan juga LPJ-nya, kayak gitu. Jadi tidak lewat sidang gitu ya Mas? Oh enggak, kalau sidang tuh kayaknya nanti malah menjatuhkan banget. Cuma kan kita, terutama di mahasiswa itu kan pengennya coba untuk belajar terus-menerus ya. Belajar, belajar, belajar. Kalau memang itu kesalahannya adalah kesalahan minor, akan coba kita untuk toleransi ataupun beri teguran terlebih dahulu. Kayak gitu. Tetapi kalau misal kesalahan tersebut sifatnya sudah mayor ataupun kesalahan besar, akan kita kembalikan lagi kepada mahasiswa. Apakah mereka ini akan disanksi? Apakah orang-orang tersebut diturunkan dari jabatannya atau seperti apa? Itu kembali ke kesepakatan forum lagi ataupun kesepakatan mahasiswa. Karena kalau kita belajar tentang pemerintahan tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya demokrasi, yang dimana itu kalau kita anut di sistem universitas istilahnya ada tiga. Kalau di Indonesia kan ada tiga juga tuh, yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita di Unimo sendiri dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa, kayak gitu. Bagus. Mungkin aku mau switch kelas stabil karena kalian kan menjelang akhir periode ya. Mungkin dari Mas Andi sendiri selaku eksekutif ada pesan apa sih gitu untuk eksekutif yang akan meneruskan Mas Andi di periode selanjutnya gitu. Pesannya sudah pasti jelas ya. Pasti harus lebih baik dari periode yang sekarang gitu. Baik itu secara program kerja, terus secara keadministrasian juga untuk ke atas-atasnya lebih bersinergi lagi dari empat himpunan di fakultas, terus apa ya punya arah gerak yang jelas gitu. Dalam artian mereka apa sih yang mau dirubah di periode yang ke depan gitu. Apa yang mau mereka berikan untuk mahasiswa umum gitu. Karena ya yang seperti tadi saya bilang gitu bahwa Mas Gilang juga bilang tadi bahwa kita himpunan tuh ya yang lebih dekat dengan mahasiswa umum. Jadi sebisa mungkin apa yang kita bawakan, apa yang nanti kita akan buat itu harus benar-benar berdampak dan dampaknya itu harus kerasa untuk mahasiswa umum gitu. Mungkin dari aku sendiri pengen tanya ke Mas Gilang nih Mas, karena kita kan tadi kita tadi mention masalah kekurangan SDM dan apatisme ini. Nah, mungkin dari yang apatis dulu ya. Saya mau tanya nih Mas, dari untuk undang-undang sendiri tuh gimana sih kalau misal sebuah prodi itu nggak ada himpunannya gitu? Apa yang akan terjadi pada prodi itu Mas? Sebenarnya gini, beberapa konteks seperti itu bisa kita ketemukan di Unimus. Jadi kalau kita di Unimus, terutama kalau aku kan memang berasal dari Fikas dan juga memang tahu nih beberapa himpunan yang ada di fakultasku sendiri. Nah, itu ternyata ada beberapa himpunan yang cakupannya itu adalah 2 prodi. Contoh kayak di Himagi ataupun Himabidan, yang dimana
kalau Himagi itu adalah campuran dari S1 gizi dan juga D3 ilmu gizi. Nah, terus kalau bidan, S1 bidan dan juga D3 kebidanannya. Nah, kalau persoalannya adalah SDM, kalau di luar Vika sebenarnya aku belum pernah menemuin, cuma kalau konteksnya berdasarkan yang ada di fakultasku sendiri, itu muncul sebuah poin-poin yang dimana ketika itu masih selaras dengan program studi yang lainnya ataupun antara D3 dan S1-nya masih selaras, kita coba akan gabungkan terlebih dahulu. Kita coba gabungkan untuk bagaimana SDM ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan lagi. Nah, toh terbukti sampai dengan saat ini beberapa himpunan yang di Fikas itu juga berkembang bahkan dengan pesat. Terus kalau ditanya apakah sebuah program studi yang mempunyai masalah tentang SDM itu wajib atau tidak ataupun nanti bagaimana nasib himpunannya, kita tidak bisa ataupun kita yang ada di Senat tidak bisa terlalu mengintervensi terlalu jauh Mas Nabil, yang dimana itu akan kita coba kembalikan lagi kepada teman-teman yang berada di program studi tersebut, karena himpunan itu kan dibuat untuk bagaimana caranya mewadahi teman-teman yang ada di program studi. Nah, tetapi kalau konteksnya teman-teman yang ada di program studi itu hanya 4, hanya 5, hanya 6 bahkan, ya saya rasa itu divakumkan terlebih dahulu itu tidak apa-apa, yang dimana nanti kedepannya pun teman-teman juga akan menyusun visi misi yang lebih lanjut kayak gitu. Himpunan vakum bukan berarti mereka itu gagal, tapi bagaimana caranya mereka membuat ataupun kedepannya membuat sesuatu yang lebih visioner, yang lebih berguna untuk mahasiswa, karena itu berdasarkan keresahannya mereka sendiri. Kembali lagi sebenarnya SDM terus teman-teman yang lebih apatis itu sebenarnya persoalan penting bagi kita sebenarnya ya yang ada di Unimus, karena kalau dilihat dari sekian ribu mahasiswa yang ada di Unimus mungkin sekitar 10 ribuan lebih. Nah, itu kalau kita total yang ikut organisasi itu satu organisasi itu cuma 40. Rata-rata hanya 40 sampai 50. Memang ada yang sampai 60, 70, tapi kalau kita tarik rata-ratanya yaitu 40, 50 paling banyak. Bahkan ada himpunan-himpunan baru yang mereka tuh SDM-nya cuma 20, 25, tapi mereka udah coba untuk mengembangkan organisasi-organisasi yang ada di lingkup internal mereka itu supaya lebih maju. Karena kembali lagi organisasi ini adalah tempat untuk kita mengembangkan sebuah potensi dari kita sendiri, potensi orang lain, ataupun potensi dari kelompok kayak gitu Mas Nabil. Ya, berarti ini masih menjadi PR kita semua ya Mas sebagai organisator ya. Jadi sesuai yang apa yang tadi disampaikan lagi dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Mungkin sebagai bentuk juga ya, mungkin dari Mas bilang ada masukan untuk eksekutif di tingkat BKM ataupun pimpinan mungkin. Apa ya, tetap sejalan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh legislatif dari SMA. Kalau saran ataupun masukan sebenarnya kalau menurutku kita tidak usah terlalu jauh-jauh membuat sebuah program kerja yang memang sifatnya itu berdampak untuk masyarakat. Tapi fokus kita adalah untuk ke orang-orang terdekat kita dulu, mahasiswa. Apakah mahasiswanya kita sudah sejahtera atau belum? Karena kalau kita melangkah jauh ke masyarakat tapi teman-teman yang ada di mahasiswa saja belum sejahtera, itu kayak gini, kita bisa melihat semut di ujung pulau tapi kita tidak bisa melihat gajah di depan mata. Jadi orang-orang yang memang dirasa untuk kesusahan paling dekat dengan kita tidak kita bantu, tapi kita sudah melangkah jauh untuk melihat orang-orang yang memang dirasa butuh bantuan. Tapi teman-teman mahasiswa yang ada di lingkup program studi, yang ada di lingkup fakultas ataupun di lingkup universitas saja masih banyak yang membutuhkan bantuan kita kayak gitu. Terus juga mungkin administrasi adalah hal yang paling penting ya dalam berjalannya sebuah organisasi, karena kita berjalan juga butuh keuangan juga bisa cair kalau administrasi kita benar kayak gitu. Jadi administrasi adalah tombak perjuangan dari sebuah organisasi ataupun hal yang paling utama lah
dalam sebuah organisasi. Kayak gitu sih. Mungkin Gila sendiri juga masukannya ya. Nah, teman-teman udah mencatat belum dari apa dari diskusi kami ini? Ya, mungkin ini juga sebagai episode terakhir dari kami. Mungkin bisa teman-teman singkat sendiri Iya. bisa diskusi di kolom komentar ataupun nanti bisa diskusi di kolom komentar gitu. Ya, mungkin ya. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.